Amin, Pak Bambang, itu harapan kita semua. Nah, Ya sebetulnya yang penting sih sebetulnya jamu jago sebagai salah satu industri jamu di Indonesia juga harapan kita sebetulnya jamu bisa menjadi primadona sih di negara kita sendiri. Jadi di era pandemi ini juga tren jamunya ikut meningkat di masyarakat. Ya. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut Mangayu Bagio Hari Jadi Kota Semarang yang ke-474. Terutama kami mendiskusikan mengenai potensi ekonomi di Kota Semarang. Saya sudah bersama dengan Direktur Utama PT Jamu Jago, perusahaan yang sudah sangat legendaris di Kota Semarang, yaitu Ibu Ivana Suprana. Apa kabar, Bu? Baik, Pak Bambang, apa kabar? Iya, ini di masa pandemi ini memang banyak perusahaan, terutama industri yang terdampak. Sebagian cukup berat sehingga ada yang sampai mengurangi produksi, merumahkan karyawan dan sebagainya. Tetapi juga ada informasi beberapa industri jenis tertentu, ya, termasuk farmasi itu yang ada yang pemasarannya justru meningkat. Nah, saya mau bertanya mengenai jamu jago. Kalau nggak salah, jamu jago ini kan gabungan, ada jamu, ada farmasi, ada herbal kalau nggak salah, Bu ya. Ya, yang herbal berarti jamu ya. Kita tiga sih, jadi pabrik industri jamu, industri farmasi, satunya lagi perusahaan distribusi. Ya, silakan Bu. Bagaimana situasinya ini? Jadi memang dalam kondisi pandemi ini kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk kesehatan sangat meningkat. Kemudian kebutuhan untuk jamu sendiri juga ada peningkatan. Jadi mau tidak mau masyarakat harus lebih meningkatkan kesadarannya kaitan produk-produk herbal ini. Di Jamu Jago sendiri memang saat ini kita juga banyak mendistribusikan produk-produk kami di pasar konvensional atau tradisional. Bagi kami tetap dari pandemi ini tetap besar dampaknya yang kita rasakan. Karena pasar tradisional dan konvensional bagaimanapun memegang peranan besar di perekonomian ya. Jadi adanya PPKM itu akan berpengaruh terhadap jam operasional toko juga berubah. Kemudian yang juga perubahan besar yang kita rasakan terutama di perilaku konsumen sendiri, pergeseran dari offline menjadi ke online. Kemudian juga yang pasti sangat mengurangi aktivitas di luar rumah. Jadi kalau tidak ada keperluan yang mendesak, kita pasti semuanya membatasi aktivitas. Jadi mau tidak mau ini pasar konvensional pasti tetap kita rasakan dampaknya sangat terasa untuk kita. Cuman memang di sisi optimisnya berhubung kesadaran masyarakat sendiri dan kebutuhan untuk produk jamu dan herbal ini meningkat, jadi ketertarikan terhadap produk-produk kami puji Tuhan juga semakin meningkat dan memang untuk peningkatan di penjualan produk-produk kami lebih kami rasakan di online-nya, Pak. Ya. Jadi pasar konvensionalnya terdampak tapi tertutup oleh distribusi online, begitu kira-kira Bu ya? Tidaknya begitu, masih kita push untuk penjualan di online-nya untuk bisa menutup dampak yang kita rasakan di pasar tradisionalnya. Ya. Jadi kalau hasil akhir seperti apa? Meningkat tipis tetap atau turun? Kalau hasil akhir untuk Jamu Jago kita kurang lebih stagnan sih. Stagnan ya. Jadi yang peningkatannya di online-nya masih belum bisa menutup full dengan yang majority dari omset kami. Ya. Jadi stagnan aja kalau untuk masa pandemi masih dianggap
dianggap bagus Ya. karena tidak berdampak misalnya mengenai pengurangan karyawan atau pengurangan jam produksi, gimana Bu? Kalau untuk pengurangan jam produksi sendiri, sebetulnya kita mengikuti dari anjuran pemerintah, karena bagaimanapun kita juga sangat ketat untuk menjaga protokol kesehatan di area kami, karena jamu itu juga salah satu industri yang padat karya, Pak. Jadi kita sangat hati-hati sekali, resikonya termasuk sangat besar. Jadi kalau sampai ada satu saja yang terkena, itu kita bisa satu industri yang merasakan dampaknya. Jadi kita sangat berhati-hati. Jadi kita mengatasinya dengan pengaturan jam kerja, kemudian juga pembatasan personel di satu ruangan yang bisa kita batasi semaksimal mungkin kita kurangi. Kemudian juga yang bagian kantor sendiri juga kita yang bisa dikerjakan dari rumah, kita ada WFH dan segala upaya kita laksanakan supaya meminimalisasi resiko. Ya, jadi tidak sampai berdampak misalnya pada pengurangan karyawan, pengurangan penghasilan dan sebagainya gitu, tidak sampai ya Bu ya? Kalau di awal pandemi Pak, di tempat kita mau tidak mau terpaksa tetap ada dampak terhadap pengurangan tenaga kerja yang di awal tahun kita harapkan dengan adanya program pemerintah vaksin gratis ini, ekonominya sudah mulai lancar kembali, sudah mulai berputar kembali, kita harapkan juga kondisi bisa kembali normal seperti sedia kala. Ya, jadi pemasaran konvensional menurun, pemasaran online mulai naik. Jadi kalau bisa dibayangkan begitu, nanti begitu pandemi ini selesai, konvensionalnya pulih, online-nya juga tetap berkembang. Kira-kira begitu Bu ya? Amin Pak Bambang, itu harapan kita semua. Ya, sebetulnya yang penting sih sebetulnya jamu-jamu sebagai salah satu industri jamu di Indonesia juga harapan kita sebetulnya jamu bisa menjadi primadona sih di negara kita sendiri. Jadi di era pandemi ini juga tren jamunya ikut meningkat di masyarakat. Ya, jadi memang apa ya, pamor atau citra jamu itu menurut saya terbantu karena isu pandemi ini. Jadi orang percaya terhadap minuman yang asli, herbal, yang bisa menambah imun dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, Jamu Jago terinspirasi enggak untuk membuat produk-produk menjawab apa yang dirasakan masyarakat itu? Ya, untuk produk-produk kami sendiri, memang kita punya beberapa produk untuk kaitan imun. Produk unggulan kita itu seri Buyung Upi. Seri Buyung Upi karena memang jamu jago memang kita sangat kuat untuk jamu anak-anak. Jadi Buyung Upi ini memang serian untuk membantu menambah nafsu makan anak, sehingga apabila gizi anak cukup atau baik, otomatis imunitasnya akan terjaga. Jadi di musim pandemi ini kita sangat penting untuk memberikan ekstra proteksi terhadap anak-anak. Kemudian Buyung Upi sendiri juga punya varian khusus untuk mengatasi masuk angin pada anak-anak, yaitu Buma, Buyung Upi sirup masuk angin untuk anak. Kemudian yang sirup masuk angin, jamu masuk angin untuk dewasa sendiri, kita juga punya yang namanya Basmingin. Dua produk ini yang memang di era pandemi ini kita banyak push untuk distribusi maupun marketingnya supaya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian kita juga punya seri minuman alam mix, itu minuman tradisional yang sudah sangat lekat di hati masyarakat Indonesia. Saat ini kita punya 4 macam, itu jahe, beras kencur, kunir asam, dan temulawak jahe. Yang paling banyak dicari pada masa pandemi ini memang adalah temulawak jahe, karena kita semua sudah percaya dan terbukti juga bahwa temulawak sangat bagus untuk menjaga imunitas tubuh. Bahkan kita sendiri di industri jamu jago, seluruh karyawan setiap hari kita pastikan harus pagi hari sebelum beraktivitas minum temulawak jahe kita. Jadi itu salah satu upaya kita juga untuk meminimalisasi resiko adanya pandemi. Kemudian produk yang terbaru kami, meskipun ini sudah kita keluarkan dari tahun lalu juga, itu ada snus. Itu adalah kapsul untuk membantu kesulitan tidur. Jadi era pandemi ini pasti tantangan juga akan semakin banyak, kemudian stres otomatis juga akan semakin meningkat, sehingga apabila kita banyak pikiran, banyak stres, akan mengganggu pada kebiasaan tidur kita.
kita harapkan dengan produk Snooze ini bisa membantu bagi yang mengalami kesulitan tidur sehingga dipastikan istirahat kita cukup sehingga keesokan harinya bisa beraktivitas dengan imunitas yang terjaga. Pada saat ini produk-produk yang kita fokuskan untuk membantu imunitas masyarakat, produk-produk tersebut, Pak Bambang. Ya, jadi rupanya PT Jamu Jago tidak perlu membuat produk baru karena memang produk-produknya sudah dipersiapkan untuk membantu imunitas itu ya, tinggal memberitahukan saja bahwa ini loh sebenarnya obatnya gitu ya Bu ya. Ya karena kita memang dengan pengalaman 102 tahun ini kita memang fokus bagaimana dengan produk-produk yang kita hasilkan bisa membawa manfaat kesehatan yang baik bagi pelanggan kita. Ya. Jadi rupanya semua sudah siap, termasuk untuk menghadapi pandemi jenis-jenis jamunya sudah disiapkan. Tinggal memberitahu masyarakat bahwa ini loh Jamu Jago sudah mempersiapkan gitu kira-kira Bu ya. Ya betul, banyak produk-produk kami yang bisa dimanfaatkan pada musim pandemi ini. Ya, Bu, sekarang kita agak pindah mengenai Kota Semarang ya. Ini kan Jamu Jago ini identik Kota Semarang karena nggak pernah keluar, tidak pernah bergeser dari Kota Semarang. Nah, Kota Semarang ini sedang menuju mempersiapkan diri untuk menjadi kota bisnis dan pariwisata internasional. Nah, ini bagi Jamu Jago apa peluang yang kelihatan dari situ? Bagi kami memang seringkali kita juga mempromosikan bahwa jamu ini salah satu warisan budaya kita ini harus selalu kita gandengkan dengan pariwisata. Jadi wacana untuk membuat Kota Semarang sebagai kota pariwisata sebetulnya sangat cocok sekali dengan filosofi yang kami anut, Pak Bambang. Jadi kita sangat mendukung dan berterima kasih dengan adanya wacana untuk membranding Kota Semarang sebagai kota pariwisata. Saat ini memang dari Jamu Jago sendiri kita mempunyai produk minuman serbuk yang dikemas dengan packaging yang unik, jadi dengan desain yang vintage, tetapi juga tampak modern, tapi dengan desain yang vintage jadul begitu, sehingga kita sediakan di banyak toko oleh-oleh di Semarang. Jadi memang kita desainnya sudah disesuaikan sehingga cocok untuk souvenir. Jadi saya harapkan langkah ini juga langkah yang sudah kita siapkan untuk nantinya apabila Semarang sudah sukses menjadi kota pariwisata bahkan dalam skala internasional. Ya, kalau para turis ingin tahu proses pembuatan jamu, gitu caranya gimana Bu? Selama ini sebelum era pandemi memang kita sering sekali berkolaborasi dengan MURI, Museum Rekor Indonesia. Ya. Jadi Museum Rekor Indonesia sendiri punya museum di Semarang, yaitu di Jalan Setiabudi. Kebetulan lokasinya satu lokasi dengan pabrik kami. Jadi sebelum pandemi memang sering sekali ada kunjungan baik dari turis maupun kunjungan dari anak-anak sekolah. Mereka biasanya berkunjung ke MURI, kemudian sekalian di sana kita juga memperkenalkan jamu. Jadi dari kita perkenalkan dari histori jamu sendiri, kemudian manfaat dari jamu, kemudian cara pembuatan jamu, hingga dengan cara-cara kita meminum dan menikmati jamu tersebut sendiri. Di sana kita juga memberikan demo sehingga para anak-anak sekolah, terutama juga turis-turis yang asing yang mereka belum kenal dengan kata jamu ini sendiri, mereka bisa kenal dengan minuman jamu Indonesia ini. Ternyata kita punya suatu budaya yang menarik, yang patut kita banggakan, dan mereka bisa langsung mencoba sendiri jamu di sana. Bahkan dulu sempat kita juga mempraktekkan atau peragakan cara membuat param pusaka, cara membuat param yang sekarang mungkin kita di pasaran sudah mulai sedikit jarang ya kita melihat param, cuman sebetulnya pembuatan param itu sendiri bisa menjadi suatu daya tarik untuk pariwisata yang unik karena sering kan kita ada pariwisata bagaimana membuat tembikar, bagaimana membuat kerajinan-kerajinan tangan yang lain lah. Jadi param ini sendiri, teknik pembuatan param kadang kita juga demokan untuk sebagai salah satu daya tarik untuk anak-anak sekolah. Meskipun pada saat pandemi ini memang saat ini kunjungan ke pabrik sangat kita batasi sekali. Kita harapkan nantinya setelah pandemi sudah selesai, kunjungan bisa mulai dilanjutkan kembali. Ya.
Jadi Jamu Jago ternyata sudah lebih siap ya untuk menyambut para turis yang mungkin akan banyak masuk ke Semarang. Semoga Pak Bambang, jadi kita akan tingkatkan terus sehingga Jamu Jago bisa terus aktif mengenalkan jamu Indonesia ini ke para turis. Kemudian juga mungkin kaitannya Semarang sebagai kota pariwisata, kita baru saja sebagai salah satu bentuk dari CSR kami, sebetulnya Pak Jaya, beliau sendiri yang memprakarsai untuk pembangunan patung Ki Narto Sabdo yang baru saja diresmikan Pak Wali Kota Semarang pada 30 Maret yang lalu. Lokasinya di Kota Lama Semarang, dan tepat sekali karena saat ini juga pemerintah Kota Semarang sangat aktif untuk mengembangkan wilayah Kota Lama untuk pariwisata. Jadi Ki Narto Sabdo sebagai tokoh budayawan musik Jawa dan pewayangan, kita harapkan patung beliau yang di sana bisa juga untuk mengenalkan kembali kita banyak sekali nilai-nilai budaya yang dipunyai Indonesia. Ya, jadi itu memang menarik. Saya juga sudah wawancara dengan Pak Jaya Suprana bahwa Jamu Jago memang yang mensponsori pembuatan patung itu. Mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa mendukung Kota Semarang, terutama dari segi daya tarik wisata, Bu? Saat ini mungkin kita lagi persiapkan adanya lebih ke aktivitas-aktivitas yang bisa menarik para turis, sehingga apabila nanti para turis sudah mulai berdatangan, kita bisa mempersiapkan dengan adanya event-event atau dan lain sebagainya yang pasti intinya untuk mengenalkan jamu ke para turis, terutama yang turis dari internasional. Ya, mungkin bagi turis atau mungkin kalau sekarang bagi anak-anak itu kan kesannya jamu itu pahit gitu, artinya sesuatu yang mungkin tidak nyaman gitu. Nah, itu gimana cara mengurangi itu? Betul. Jadi sebetulnya jamu itu tidak selalu harus pahit. Ya. Sangat tergantung dari yang nyeduh. Kalau yang nyeduh sudah sangat berpengalaman, kemudian juga pandai meramu, otomatis jamu yang diracik justru malah rasanya akan enak. Jadi jamu itu sendiri tidak melulu harus dinikmati hanya jamu dan air panas saja, tapi kita bisa campurkan dengan beras kencur, bisa dengan jahe, bisa juga dengan kunir asem. Bahkan kalau yang di daerah Jawa Timur, karena seduhan di daerah Jawa Timur masih sangat kental dan masih sangat banyak, mereka sangat kreatif untuk mengolah jamu ini sendiri. Ada yang pakai susu, ada yang pakai santan. Jadi rasanya sendiri sudah sangat enak dan ada manfaatnya untuk kesehatan. Dan kita sendiri dari Jamu Jago, kita juga ingin terus mengenalkan jamu ini ke masyarakat. Kita ingin mengenalkan bahwa jamu itu enak. Jadi kita juga membuka beberapa gerai. Di Semarang ada satu, kemudian yang banyak memang saat ini baru di Jakarta. Itu kita buka di mall-mall. Kalau di Jakarta kita kebetulan bekerja sama dengan Food Hall. Di sana kita buka gerai jamu yang modern. Jadi kita sajikan jamu seduhan yang disajikan dengan higienis yang pasti, kemudian rasanya pun sudah kita olah sehingga tetap terasa otentik dari jamu aslinya, tidak kita hilangkan, tetapi kita buat dengan campuran-campuran sehingga rasanya sudah enak dan bisa dinikmati. Ya. Kalau orang mengatakan jahe gitu masih bersemangat minumnya. Tapi kalau sudah temulawak gitu kesannya itu sudah pahit gitu, gimana itu? Berarti Pak Bambang harus coba temulawak jahe kita, Pak. Itu sudah tidak pahit. Akhirnya ya kita harus cari bahan lain yang bisa menutupi getirnya dari temulawak tersebut. Biasanya kita campurkan dengan rasa yang cenderung kecut. Jadi untuk mengatasi rasa getir kita bisa tutup dengan rasa kecut. Kalau manis itu biasanya nanti malah semakin enak ya. Jadi bisa diakalin dengan cari yang segar-segar. Bisa dicampur dengan kunir asam atau jahe juga masih bisa. Ya, Bu Ivana, terakhir ini dengan tadi peluang Semarang yang akan makin berkembang, kota pariwisata, dukungan hinterlandnya cukup kuat gitu. Apa yang Ibu ingin sarankan supaya Kota Semarang ini ke depan benar-benar sesuai yang diharapkan, menjadi kota besar, kota turisnya banyak,
sehingga termasuk juga tadi souvenir, oleh-oleh, sehingga semua produk Semarang ini menjadi kebanggaan. Harapan dari saya saat ini juga pemerintah dari Kota Semarang sendiri sering mengumumkan adanya supaya kita tetap terus menjaga protokol kesehatan sehingga pandemi di Kota Semarang ini relatif bisa segera dikendalikan. Harapan kita dengan bantuan dan upaya dari pemerintah dan juga pemberian vaksin gratis yang dari pemerintah bisa berjalan lancar, bisa segera direalisasikan sehingga kondisi ekonomi bisa kembali pulih. Otomatis dengan pulihnya dari pandemi ini, saya yakin banyak sektor di Kota Semarang ini yang sangat support untuk membantu mengembangkan Kota Semarang sendiri. Kemudian juga di bawah pimpinan Pak Hendi ini kan juga banyak perbaikan-perbaikan yang sudah kita bisa lihat dari tata kota, itu banyak sekali yang sudah banyak berubah dari masa lalu. Kemudian pariwisata juga kelihatan sekali banyak yang dikembangkan. Jadi diharapkan setelah pandemi ini bisa teratasi, semua sudah bisa lancar, kemudian pariwisatanya bisa dikembangkan sehingga kita dari sisi industri juga ikut bisa merasakan dampaknya. Ya, ini ada pakar ekonomi yang meramal kira-kira 3 bulan setelah Lebaran nanti Semarang sudah pulih katanya. Itu kalau dari apa dunia usaha masuk akal apa tidak? Ya kalau dari saya sih kemungkinan 3 bulan mungkin masih agak terlalu cepat, tapi tidak ada salahnya. Yang penting kita harus selalu optimis sih Pak Tambang. Jadi memang yang kita harapkan semakin cepat semakin baik, meskipun kita harus siap untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa depan, karena ya kita harapkan saja gelombang pandemi ini bisa segera teratasi karena melihat banyak negara-negara lain juga mulai timbul lagi. Tapi yang pasti di era yang serba penuh dengan ketidakpastian ini kita harus selalu optimis dan terus yang penting selalu berinovasi dan siap untuk beradaptasi dalam menghadapi segala tantangan. Ya, baik, terima kasih Ibu Ivana Suprana, ya, tokoh muda yang memimpin jadi direktur utama PT Jamu Jago, ya, dan sempat kalaupun tidak naik dengan menyolok, minimal tetap bertahan di era pandemi ini. Jadi mudah-mudahan peluang ke depan bisa dimanfaatkan dengan lebih baik. Sukses, terima kasih Bu. Matur nuwun. Terima kasih banyak. Ya, sukses ya. Ya, sukses. Terima kasih Jawa Tengah.